Resmi, Inter Milan umumkan transfer Mehdi Taremi. Inter Milan telah secara resmi merekrut Mehdi Taremi dengan status bebas transfer di jendela transfer musim panas 2024 ini. Inter mengonfirmasi transfer penyerang asal Iran itu dalam pengumuman resmi di laman web klub, Sabtu, 13 Juli 2024, sore waktu Indonesia Barat. Striker berusia 31 tahun, Mehdi Taremi telah menandatangani kontrak dengan Nerazzurri hingga 30 Juni 2027. Demikian pengumuman Inter, Nerazzurri telah lama meyakinkan Taremi dengan proyek mereka, dan akhirnya berhasil mencapai kesepakatan dengan pemain tersebut pada beberapa bulan lalu. Kesepakatan pemain Iran itu dengan Porto telah resmi berakhir, dan oleh karena itu, Inter pun meresmikan kedatangannya di klub. Taremi tampil total 182 pertandingan untuk Porto selama 4 musim, dengan mencetak 91 gol. Mehdi mencapai level yang luar biasa bersama Dragões. Dalam 4 musim, ia memenangkan Liga 1x, Piala Super Portugal 2x, Piala Portugal 3x, dan Piala Liga Portugal. Dia melakoni debutnya di Liga Champions pada musim 2020-21, sebuah musim yang membuatnya mencetak gol tembakan sepeda saat melawan Chelsea, dan berkat penyelesaiannya yang luar biasa, ia memenangkan penghargaan UEFA Goal of the Season. Dia menjadi pemain Iran pertama dalam sejarah Inter. Mehdi telah menjadi sosok ikonik bagi Iran, di mana ia melakukan debutnya pada tanggal 11 Juni 2015, dia mencetak 50 gol dalam 85 pertandingan untuk negaranya, yang ia wakili di Piala Dunia 2018 dan 2022. Khususnya, dia mengantongi 2 gol melawan Inggris di Qatar. Teknik, karakter, dan keinginan untuk menghadapi tantangan baru, seperti Sinbad the Sailor, petualangan Nerazzurri karya Mehdi Taremi kini dimulai. Juventus masih fokus benahi lini tengah. Juventus masih belum mau berhenti berburu pemain tengah. I Bianconeri akan terus melanjutkan reformasi di lini tengahnya untuk menghadapi musim 2024-2025. Satu gelandang baru jadi fokus Juve di sisa bursa transfer musim panas 2024. Sejauh ini Juventus sangat aktif di bursa transfer pemain untuk memuaskan pelatih baru Thiago Motta. La Vecchia Signora sudah mendaratkan 3 pemain anyar yakni kiper Michele Di Gregorio, serta 2 gelandang Douglas Luiz dan Khéphren Thuram. Meski sudah ada Thuram dan Luiz, Juventus masih ingin mendatangkan 1 pemain tengah lagi. Incaran utama Juventus adalah bintang Atalanta, Teun Koopmeiners. Jurnalis pakar transfer pemain Alfredo Pedula pada pertengahan pekan ini melaporkan kini Direktur Juventus Cristiano Giuntoli fokus penuh membereskan transfer dari Koopmeiners ke Turin. Namun Juve masih keberatan dengan permintaan Atalanta. Atalanta diketahui menginginkan 50 juta euro ditambah bonus. Atalanta mematok bandrol tinggi karena Koopmeiners kinerjanya sangat baik musim lalu dengan membuat 15 gol dan 7 assist dari 51 penampilan. Koopmeiners turut membantu Atalanta juara Liga Eropa. Juventus harus bersaing dengan klub kaya Inggris Liverpool dalam perburuan Koopmeiners. Namun Juventus selangkah di depan ketimbang The Reds. Pasalnya pemuda Belanda itu lebih menginginkan pindah ke Turin ketimbang Anfield, meski Liverpool kini juga dilatih arsitek asal Belanda Arne Slot. Pemain berusia 26 tahun tersebut tetap tak tergiur dan cuma fokus agar pindah ke Juventus musim depan. Pelatih baru Napoli, Conte akui ada kesenjangan besar antara timnya dengan Inter Milan. Pelatih baru Napoli, Antonio Conte mengakui ada kesenjangan yang besar antara timnya dengan Inter Milan. Berbicara dalam konferensi pers pertamanya sebagai pelatih baru Napoli via Internews, Conte juga menyoroti kepergian Piotr Zielinski untuk bergabung dengan Nerazzurri di musim panas ini. Setelah berhasil merengkuh gelar Serie A pada musim 2022-23, performa Napoli malah menurun secara dramatis pada musim lalu, 2023-24. Mereka anjlok hingga turun ke posisi ke-10 di klasemen Serie A. Di sisi lain, Inter menjalani musim yang luar biasa, menjuarai Serie A dengan cara dominan, tanpa ada perlawanan yang berarti dari rival utama. Napoli pun berbenah di musim panas 2024 ini, dengan mendatangkan sosok yang sudah sangat familiar bagi Inter, yakni mantan pelatih Nerazzurri, Chelsea, dan Juventus, yakni Antonio Conte. Ketika ditanya apakah menurutnya Napoli telah melakukan sesuatu untuk mengejar level Inter, Conte mengatakan, ini sulit, ujarnya. Musim lalu kesenjangannya jelas sangat besar, Napoli tertinggal 41 poin dari Inter. 15 poin di belakang posisi kelima Liga Champions, dan 10 poin di belakang tim Roma, itulah kenyataan yang kami hadapi, orang-orang yang membuat prediksi harus masuk akal, kata sang pelatih tentang prediksi bahwa Napoli bisa menjadi kandidat Scudetto musim depan, ada selisih 41 poin. Lalu ada fakta bahwa pemain yang menjadi simbol Napoli seperti Zielinski telah pergi, dan memperkuat Inter yang sejauh ini sudah unggul,
kami masih belum tahu bagaimana jendela transfer kami akan berakhir, kami bisa kehilangan Osimhen. Pemain penyerang utama kami, pemain yang membuat perbedaan di musim kami memenangkan Scudetto, mengenai persaingan gelar Serie A musim mendatang, Conte mengatakan, jika saya adalah agen taruhan, saya akan tetap menjadikan Inter sebagai favorit. Hari pertama di kamp pelatihan, Simone Inzaghi bagi 2 sesi latihan. Setelah konferensi pers kemarin, Inter resmi memulai pramusim sebagai persiapan menyongsong musim 2024-25, dengan melakukan sesi latihan pertama di pagi hari. Jelas, skuad Inter belum lengkap, mengingat banyak pemain yang belum kembali dari tugas internasional membela timnas masing-masing di turnamen Euro 2024 dan Copa America. 2 pemain Inter yang tengah memperkuat timnas Argentina, Lautaro Martinez dan Valentin Charboni baru akan kembali ke klub pada 7 atau 8 Agustus, kurang dari 10 hari sebelum laga pembuka Serie A musim 2024-25 melawan Genoa. Sky Sport melaporkan situasi latihan perdana Inter, di mana di pagi hari ada lebih banyak latihan di gym. Sedangkan di sore hari, intensitas latihannya lebih ringan. Nerazzurri juga telah mengonfirmasi 6 pertandingan uji coba pramusim, termasuk laga berat melawan Chelsea asuhan Enzo Maresca di Stamford Bridge pada 11 Agustus mendatang. Pertandingan persahabatan pramusim pertama Inter adalah melawan tim Swiss, FC Lugano pada Rabu, 17 Juli 2024. AC Milan hampir menyelesaikan 2 kesepakatan transfer. AC Milan memasuki bursa transfer musim panas ini dengan penuh harapan dan ambisi. Rekrutan terbesar I Rossoneri sejauh ini adalah pelatih Paulo Fonseca, yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan. Namun, fokus tidak hanya pada kepelatihan, tetapi juga pada penambahan pemain yang dapat memperkuat skuad di berbagai posisi. AC Milan telah mengidentifikasi 4 sektor utama yang perlu diperkuat, yakni sektor lini depan, gelandang tengah, bek sayap dan bek tengah. Laporan terbaru menunjukkan bahwa Milan berada di jalur yang tepat untuk menyelesaikan 3 dari 4 sektor tersebut dalam waktu dekat. Pekerjaan perencanaan telah berlangsung jauh sebelum kedatangan Fonseca, memastikan bahwa ide-ide Mercato sudah siap untuk diimplementasikan. Menurut Gianluca Di Marzio, berbicara di podcastnya dan disampaikan oleh Milan News, Milan hampir menambah 2 pemain baru ke dalam skuadnya. Kontrak 4 tahun telah disiapkan untuk Alvaro Morata, yang diharapkan menjadi salah satu penyerang utama. Selain itu, Milan juga memikirkan serius tentang Niklas Füllkrug, yang sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan Jerman. Selain Morata dan Füllkrug, Milan juga berupaya menutup kesepakatan untuk Fofana dan Strahinja Pavlovic. Kedatangan pemain-pemain ini akan memperkuat lini belakang dan lini tengah, memberikan Fonseca lebih banyak opsi dalam mengatur strategi tim. Mendapatkan tambahan pemain di awal jendela transfer dianggap sangat penting oleh Fonseca. Ini memungkinkan pemain baru untuk beradaptasi dengan tim dan sistem permainan sebelum musim dimulai. Langkah ini juga menunjukkan komitmen klub untuk mendukung pelatih barunya dengan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Dengan strategi yang jelas dan fokus pada 4 sektor utama, AC Milan siap untuk memperkuat skuadnya untuk bersaing dengan tim lainnya.